Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Ketiga paslon akan bertarung di hari terakhir kampanye, tepatnya besok Sabtu 10 Februari 2024. Nah, ini akan menjadi pertarungan pamungkas bagi para paslon untuk dapat mengumpulkan massa pendukungnya di masing-masing lokasi strategis, yakni di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Lalu sejauh mana gaya komunikasi dari ketiga paslon di kampanye terakhir ini dapat mempengaruhi pilihan rakyat pada pemilu 14 Februari nanti? Sudah bergabung pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto dengan Metro Siang kali ini. Mas Gun-Gun, selamat siang. Selamat siang, Mas Iqbal. Kalau dari analisis Anda, Mas Gun-Gun, ada dua yang memilih DKI Jakarta meskipun waktunya berbeda ya, dan satu lagi memilih di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Apa analisis Anda terkait dengan lokasi yang dipilih oleh ketiga pasangan calon ini? Iya, ini menarik ya, dan seperti kita prediksi bahwa Pak Anies akan menggunakan kampanye terakhirnya di Jakarta, tempatnya di JIS. JIS itu adalah salah satu pesan simbolik karena menyangkut salah satu legacy ya Pak Anies di periode kepemimpinannya sebagai gubernur DKI. Ya, kemudian Pak Prabowo juga di Jakarta, di GBK. Ya, ini tentu terkait dengan makna strategis ya, meresonansikan pesan ke seluruh Nusantara karena biasanya Jakarta itu meskipun dari sisi pemilih itu 8,2 juta ya, tetapi kemudian kan resonansi pemilih, resonansi pesan ya ke pemilih itu lebih mudah, dan bagaimanapun media, terutama media mainstream ya seperti TV dan macam-macam media cetak termasuk juga website ada di Jakarta, dan itu bisa mengamplifikasi ya pesan-pesan kunci, pesan-pesan yang meneguhkan posisi, dan tentu harapannya adalah ketergerakan pemilih ke bilik suara nanti ke TPS. Kemudian saya lihat Pak Ganjar sangat simbolis ya di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Kenapa? Karena ini juga menyangkut kandang ya dari Banteng, kandang PD Perjuangan. Saya lihat lebih berupaya untuk battleground utama, terutama bagi PD Perjuangan, karena ini menyangkut satu wilayah prestisius, sekaligus juga kemarin sempat berkali-kali ada penetrasi dari lawan atau kompetitor, terutama Gibran dan Pak Jokowi, yang kemudian banyak masuk memersuasi basis pemilih di Jawa Tengah, dan sepertinya fokus terakhir dari Pak Ganjar adalah mempertahankan teritori utama, terutama yang menjadi kandang Banteng, dan itu tentu akan menyuplai juga suara banyak. Dari ketiga pasangan calon, Mas Iqbal, saya lihat pilihan tempat adalah lagi-lagi meneguhkan yang disebut dengan Jawa adalah kunci, karena bagaimanapun pemilih di Jawa itu tebal sekali ya, seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat itu sekitar 37 jutaan ya, kemudian Jawa Timur 31 jutaan, kemudian Jawa Tengah sekitar 28 jutaan. Jadi plus kalau tambah misalnya Banten 8,8 juta, kemudian DKI 8,2 juta, kemudian DIY Daerah Istimewa Yogyakarta 3,2 juta. Jadi sudah separuh lebih, sekitar 115 juta pemilih dari Oke. 204 juta pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu Oke. 2024. Baik, Mas Gun-Gun, jadi makna dari kampanye pamungkas ini apa ya bagi para pemilih? Karena kalau kita tahu masih ada swing voters, kemudian undecided voters yang mungkin masih belum memutuskan mereka akan memilih siapa begitu. Sementara berbagai program sudah dijalankan oleh para calon, mulai dari menemui langsung para warga sampai dengan membagikan ada desak Anies, kemudian ada pembagian susu gratis atau makan siang gratis misalnya, dan satu lagi misalnya menginap di rumah warga yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Nah, itu kan sudah dilakukan. Nah, di kampanye akbar ini apa yang akan ditunggu oleh para swing voters atau undecided voters? Apakah ini bisa mempengaruhi mereka jika memang pidato politik yang dilakukan oleh para calon ini menarik perhatian mereka untuk akhirnya melabuhkan pilihan mereka ke salah satu calon? Yang jelas kampanye terakhir itu tentu para kandidat akan mengunci ya sekian rangkaian panjang komunikasi persuasi mereka berdasarkan narasi-narasi utama. Narasi 01 misalnya jelas adalah perubahan, dan di panggung yang begitu banyak liputannya pasti akan meneguhkan beragam narasi perubahan.
Kemudian 02 akan memperteguh politik asosiatif dari 02 dengan pemerintahan Pak Jokowi, sukses story Pak Jokowi, kemudian juga beberapa mungkin program dan orientasi ke depan yang menunjukkan keberlanjutan, dan itu harapannya tentu memperteguh migrasi pemilih dari 2019 yang memilih Jokowi kemudian ke Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian 03, saya yakin ya keberanian-keberanian belakangan ini tujuannya adalah untuk memalingkan perhatian bahwa di satu sisi 03 ini tentu um, tidak kemudian antipati sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu dalam konteks pembangunannya, tetapi banyak sekali revisi, banyak sekali catatan, bahkan catatan kritis yang semakin hari semakin mempertegas bahwa memang posisi Pak Jokowi dengan PD Perjuangan dan koalisinya itu relasinya semakin antagonistis. Jadi posisi itu yang kemudian tentu ingin memalingkan mereka yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi belakangan untuk kemudian Hmm. mempertimbangkan 03 sebagai pilihan. Ya, karena kita tidak menutup mata, banyak juga kelompok yang kemudian berperhatian dan mungkin kecewa sedang mencari pilihan politik mereka, dan saya yakin sebagian besar di antaranya sekarang dari undecided voters itu sudah punya jawaban, tinggal menunggu apa namanya hari H di tanggal 14. Terbukti dari persentase undecided voters yang semakin hari kan semakin berkurang. Jadi kalau Oke. saya melihat ini adalah momentum terakhir sampai hari besok untuk memalingkan perhatian dan mengubahnya menjadi ketertarikan dan mengubahnya menjadi hasrat untuk datang ke TPS untuk kemudian melakukan yang disebut dengan pertimbangan-pertimbangan conviction untuk kemudian Hmm. nanti di tanggal 14 tentu melakukan Oke. pilihan. Dan belum tentu ketika misalnya mereka yang sekarang ini Mas Iqbal white and see begitu semuanya tergerak mau datang ke TPS. Makanya agenda yang pertama adalah memastikan mereka datang ke TPS. Kemudian yang kedua, tentu preferensi pilihan mereka yang selama ini mungkin masih ngambang, Hmm. masih punya opsi-opsi lain, terteguhkan menjadi strong voters, dan Hmm. kemudian akhirnya betul-betul menjadi tabungan suara bagi para Hmm. kandidat. Begitu Mas Oke, Iqbal. baik Mas Gun-Gun. Saya ingin tahu pendapat Anda soal voluntarism ya, soal kesukarelaan dari para Hmm. pendukung ini. Ya. Karena mungkin ada beberapa paslon yang dari pengalaman yang mereka alami mendapatkan tantangan dan hambatan tersendiri. Misalnya untuk menuju ke lokasi kampanye ternyata susah untuk menyewa bus karena tiba-tiba dibatalkan atau tiketnya dinaikkan atau apapun itu, misalnya ada beberapa agenda seminar yang harus dibatalkan. Nah, menurut Anda kesukarelaan kali ini apa makna pentingnya? Apalagi apakah ini hanya sekedar tidak dimobilisasi kemudian tidak dibayar kemudian itu akan menunjukkan kuatnya dukungan tersebut terhadap salah satu paslon atau gimana? Bagaimana Anda memandang ini? Iya, jadi politik kerelawanan itu ya, ini salah satu dimensi penting dalam konteks partisipasi. Jangan pernah hambat politik kerelawanan dengan cara-cara struktural, entah itu izin yang dipersulit atau misalnya ada penetrasi dari aparat atau mungkin ada hambatan-hambatan ya yang sifatnya bisa kemudian menjadi ekspresi ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Biarkan politik kerelawanan itu bertumbuh seiring dengan partisipasi politik lainnya. Maksud saya, ini kan bagian dari partisipasi non konvensional ya. Partisipasi konvensionalnya nanti mereka datang ke TPS mencoblos, itu yang disebut dengan voter turnout ya, datangnya mereka untuk menyalurkan suara atau pilihannya. Tetapi kemudian jangan kemudian kita menutup mata dengan partisipasi lain seperti misalnya kerelawanan orang untuk datang ke tempat-tempat lokasi para kandidat berkampanye, bahkan misalnya saya lihat ada inisiatif untuk melakukan pendaftaran secara sukarela ya, kemudian ada list partisipan. Ini udah bagus karena apa, ini kan kalau mobilisasi itu basisnya adalah perilaku kolektif Mas Iqbal, dan Hmm. itu lebih pada penularan perilaku, tetapi kalau partisipasi itu basisnya adalah kesadaran, dan kesadaran itu menurut saya harus bertumbuh seiring juga dengan atmosfer yang ada di dalamnya, seperti misalnya para kandidat. Ya, untuk apa juga kalau hanya sekedar mobilisasi karena tidak akan pernah berbuah hasil suara. Tapi kalau Hmm. mereka bergerak karena partisipasi, saya yakin mereka bergerak itu karena memang menghendaki orang yang didatanginya itu terpilih. Dan itu pasti akan jadi suara.
Kalau mobilisasi Oke. misalnya dikasih uang untuk datang, kemudian diorkestrasi untuk misalnya meneriakan yel-yel tanpa mereka dalam hatinya ada kesadaran, Hmm. politik kerelawanan tadi yang ada adalah kamuflase dan itu tidak Hmm. akan pernah memenangkan para kandidat selain hanya sekedar unjuk kekuatan gitu ya di panggung megah kampanye terakhir. Begitu Mas Iqbal. Oke, baik terakhir Mas Gun-Gun, kita kan mungkin sudah bisa memprediksi ya, nomor 1, 2, dan 3 itu akan seperti apa nanti di panggung, di depan mungkin ribuan Ya. pendukungnya. Nah, kemudian nanti tentu juga akan ada pidato politik yang disampaikan. Nanti kampanye ini menurut Anda Pamungkas ini hanya sekedar show of force saja, karena pasti banyak pendukung yang sudah memiliki istilahnya itu iman elektoral begitu. Atau ada lebih dari itu makna dari kampanye Pamungkas kali ini? Menurut saya bisa lebih dari itu ya, dari hanya sekedar unjuk kekuatan. Kenapa? Saya bilang ada suasana psikologis orang yang kerap kali itu juga terpengaruh ya oleh situasi di mana um, apa namanya bukan hanya isu yang di-ranking, tetapi juga kedekatan emosional dan fungsional yang mereka rasakan. Contoh misalnya, ketika misalnya mereka merasa dekat secara emosional, merasa terwakili perasaannya, kemudian merasa terwakili kegundahannya, merasa terwakili misalnya, keinginan-keinginan tertentu yang membuat dia bahagia atau sedih dan lain sebagainya, maka disitulah akan terjadi yang disebut dengan hubungan yang semakin erat. Termasuk juga fungsional ketika pidato politik mereka di akhir, yang kemudian pasti akan menjadi kalimat kampanye pengunci, itu komunikasi persuasi pengunci dan itu kemudian kalau terhubung dengan situasi kekinian dan kemudian bisa dioptimalkan melalui multi kanal, itu saya yakin sebagian di antara pesan-pesan itu akan memersuasi pemilih untuk datang ke TPS dan mencoblos para kandidat. Meskipun ya mungkin persentase strong voter sekarang udah semakin besar dan undecided voter semakin tipis. Tetapi Oke. yakinlah bahwa kebermanfaatan kampanye akhir itu menurut saya tidak hanya semata-mata untuk unjuk kekuatan karena bisa jadi ada aja salah misalnya ucapan, salah tindakan atau bahkan mungkin ya ada persuasi positif yang bisa melentingkan si kandidat itu untuk kemudian mendapatkan apresiasi tinggi. Apalagi kemudian kalau itu terhubung dengan dua dimensi emosional dan fungsional yang saya sebut. Bisa aja kemudian ada orang-orang yang berubah Hmm. pikirannya di penghujung masa kampanye. Meskipun Oke. tentu 3 hari menjelang hari pencoblosan itu tidak akan menjadi masa tenang, melainkan masa mengaktualisasi melalui ragam kanal yang mungkin senyap gitu ya, yang untuk Oke. kemudian bisa mempersuasi pemilih juga di menjelang hari Baik. H pencoblosan tanggal 14 gitu Baik, Mas. kita nantikan besok. Mas Gun-Gun, terima kasih Ya, sudah Mas. bergabung di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.